Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Apakah Yang Mulia memurnikan 2 pil sekaligus? Selain itu, metode pemurnian obat ini adalah tingkat pemurnian yang sangat tinggi. Dan hanya seorang alkemis hebat yang dapat memurnikan ribuan bahan obat pada saat yang bersamaan. Ucap percakapan yang memperhatikan cara Xiaoyan memurnikan pil. Suasana di aula pemurnian obat menjadi ramai lagi saat melihat bahan obat muncul di hadapan Xiaoyan. Sebelumnya mereka merasa sangat kuat, sehingga begitu melihat adegan ini, leher mereka seperti tercekik. Saat ini seruan terus keluar satu demi satu. Adapun Ratu yang tidak tahu banyak tentang pemurnian obat, dia juga berteriak terkejut melihat Xiaoyan yang sedang memurnikan ramuan melalui tirai cahaya. Dia juga menunjukkan kekaguman di matanya. Ramuan itu memang sulit untuk disempurnakan secara bersamaan. Tetapi yang lebih sulit adalah langkah berikutnya. Urutan langkah ini sangat penting. Jika Yang Mulia melakukan kesalahan, maka semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Pada saat ini semakin banyak orang di aula pemurnian obat yang berkomentar. Dan sampai tidak diketahui sejak kapan aula pemurnian obat menjadi seramai ini. Dan bahkan banyak alkemis yang sedang memurnikan obat berhenti dan keluar dari ruangan untuk menonton. Adapun Ratu, dia benar-benar tidak tahu apa tingkat keterampilan pemurnian obat Xiaoyan. Tetapi sorakan dan seruan cukup untuk membuktikan bahwa bakat Xiaoyan dalam memurnikan obat masih sangat luar biasa. Meskipun Yang Mulia tidak mewariskan ingatannya, tetapi mereka masih sangat mirip dalam berbagai hal. Ucap Ratu berkata dengan suara yang dalam sambil menghela napas panjang. Jelas Yang Mulia juga seorang alkemis yang kuat. Pada saat ini di tirai cahaya, semua bahan obat diekstraksi dan digantung di udara dalam bentuk bubuk atau cairan. Kemudian tatapan Xiaoyan tertuju pada esensi obat halus ini. Dan langkah selanjutnya adalah langkah fusi yang sangat penting. Langkah ini harus diperlambat. Jika tidak, maka kemungkinan besar akan membuat kesalahan bagi seorang alkemis yang rasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ucap para sosok-sosok orang di kerumunan menganalisis. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan telah melambaikan tangannya dengan lembut. Dan bahan obat yang tertahan di udara terlempar ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat urutan masuknya bahan obat. Saat ini masih ada beberapa orang yang ingin menilai ramuan obat yang dibuat oleh Xiaoyan. Atau ingin menuliskan ramuan tersebut. Tetapi kecepatan Xiaoyan terlalu cepat. Dan ribuan bahan obat dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dan nyala api langsung naik dan itu menjadi semakin intens. Seharusnya tidak boleh ada kesalahan dalam membuat urutan bahan obat yang dimasukkan. Apakah Yang Mulia tidak takut membuat kesalahan? Ucap para alkemis yang baru saja berbicara dengan sedikit malu. Jadi dia hanya bisa berbicara dengan senyum masam. Setelah ribuan bahan obat dituangkan ke dalam kuali obat, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Dan nyala api membungkus esensi dari bahan obat yang tercampur sempurna. Dan secara bertahap menyempurnakannya. Langkah kemurniannya tidak mudah, tetapi jika itu benar-benar ramuan pil dewa, maka kecepatan ini terlalu cepat. Pada dasarnya kecepatan ini sangat mungkin terjadi, karena Xiaoyan menggunakan 3 jantung api. Jika tidak, beberapa bahan obat akan memerlukan banyak waktu untuk disempurnakan. Dan hanya jantung api yang dapat membakar segalanya, serta menyempurnakannya secara instan. Meskipun para alkemis sangat terkejut setelah melihat metode pemurnian Xiaoyan dengan jantung api, namun mereka semua secara diam-diam juga kagum. Dan itu sama sekali berbeda dengan cara mereka memurnikan obat. Tentu saja selain kekuatan 3 jantung api, itu juga harus didukung dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dan kendali Xiaoyan atas jantung api berada di luar jangkauan mereka. Di dalam kerumunan, Yalo juga ada di antara mereka. Dia terus memegang janggutnya yang menghitam dengan ekspresi bangga di wajahnya. Benar saja dia adalah murid lelaki tua ini.
Meskipun aku tidak bisa lagi mengimbangi teknik pemurnian obat anak ini, walaupun itu halus dalam pemurnian dan fusi, tetapi sebenarnya dia membuat banyak kesalahan. Kecepatannya memang cepat, namun itu seperti tergesa-gesa yang telah membuat banyak pemborosan. Seharusnya ini tidak boleh dilakukan, ucap Yalo bergumam dengan pelan. Sejak dia datang ke alam dewa kuno, dia juga menghabiskan banyak waktu di aula pemurnian obat. Saat ini gumaman itu terdengar oleh sosok lain di sampingnya. Dan tiba-tiba ada mata yang melihatnya dengan tatapan yang aneh. Kemampuan apa yang kau miliki? Ucap sosok di samping Yalo. Hei, aku dan dia benar-benar seorang guru dan murid. Ucap suara Yalo tidak pelan. Dan kali ini dia menarik lebih banyak tatapan. Tetapi semua tatapan ini menunjukkan penghinaan yang dalam. Mata Yalo yang tampak tua itu seperti melihat seorang psikopat. Yalo juga semakin tua. Jika semakin keras suaranya, maka akan semakin sedikit orang yang akan berbicara dengannya lagi. Saat ini dia bahkan menghela nafas dengan menyesal. Seolah-olah dia sudah dicurigai memiliki masalah mental. Apakah anak itu sudah begitu kuat sehingga tidak ada yang mempercayaiku? Ucap Yalo. Dia merasa sangat tidak berdaya. Kemudian dia mengangkat alisnya lalu menatap Xiaoyan yang sedang menatap kuali merah di depannya. Terlihat mata memuja yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Kini Yalo menyadari bahwa muridnya telah tumbuh tinggi menjadi sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan lagi. Mereka tidak hanya memuji keterampilan alkimia Xiaoyan, tetapi juga kekuatan tempurnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan mengeluarkan buklet dari dadanya. Dan kata pengantarnya hanya tertuliskan kata Zuzang. Mungkinkah semua yang tertulis di dalamnya benar? Lalu apakah aku bukan guru yang dihormatinya? Seharusnya di dalam buklet ini juga dituliskan tentang pengalamannya di benua Doki. Alangkah lebih baik jika menuliskan namaku juga di dalamnya. Dan itu mungkin bisa diturunkan selama berabad-abad. Gumam Yalo. Senyum di wajah tua ini tumbuh semakin kuat. Dia datang ke alam dewa kuno seperti orang lain. Dan pada saat ini Xiaoyan di layar membuka matanya lagi lalu menekan telapak tangannya. Dan mendorongnya ke atas, kemudian nyala api tiba-tiba meledak. Dan 3 nyala api yang berbeda saling terkait menutupinya dengan esensi dari bahan obat yang dicampur dengan api. Itu membuat suara siulan. Dan kemudian esensi mulai mengembun dengan cepat. Kenapa kau sangat berani mengambil langkah seperti itu? Jika suhunya salah sedikit, maka itu akan meledakkan kualinya. Ucap Yalo masih bergumam pelan sambil terus memperhatikan tindakan Xiaoyan. Hei, berhentilah berbicara. Dia adalah seseorang yang terhormat. Bagaimana mungkin dia bisa dibantu oleh orang biasa? Seseorang di aula pemurnian obat merasa tidak senang dengan pengamatan Yalo dan membalasnya dengan kata-kata yang tidak sopan. Saat ini suasana menjadi semakin tenang. Banyak alkemis yang tampaknya mengumpulkan jiwa mereka di tirai cahaya. Karena mereka takut kehilangan detail apapun. Bagi para alkemis ini, bahkan jika mereka dapat mencapainya, tidak mungkin untuk memperbaiki tingkat seperti itu dengan kecepatan secepat Xiaoyan. Dan ketika esensi terkondensasi seukuran ibu jari, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius. Pada saat ini bentuk embrio dari pil peremajaan telah terbentuk. Dan berikutnya adalah meningkatkan esensi dari api 3 warna yang terjalin. Dan bahkan jika ada lonjakan, itu akan ditenangkan dalam sekejap. Pada saat ini pil itu berangsur-angsur mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun tidak lama setelahnya, itu berubah menjadi lembut. Melihat pemandangan ini, mata semua orang tiba-tiba langsung tersentak. Apakah ini sebuah kegagalan? Aku khawatir divisi pasukan elit tidak dapat memblokir ledakan tungku obat itu. Segera ada keributan di aula pemurnian obat. Bahkan Yalo dan Ratu yang menyaksikan adegan ini, mereka tidak memahaminya dengan baik. Namun saat mendengar suara-suara di sekitar mereka yang khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, mereka kembali memperhatikan Xiaoyan lagi. Dan terlihat wajahnya cukup rileks. Tatapan matanya juga sangat tenang. Dan sudut mulutnya juga sedikit terangkat. Mungkinkah dia memurnikan 2 pil? Pada saat masih ada suara keributan di aula, suara Yalo perlahan keluar. Mendengar kata-kata Yalo, seluruh aula pemurnian obat langsung sunyi. Dan banyak mata tertuju padanya.
Tetapi mereka masih memandang dengan ekspresi yang aneh. Sampai ledakan dari tungku obat yang dikhawatirkan mereka tidak muncul di layar. Dan kemudian mereka memandang Yalo lagi. Kedua bagian ramuan itu masing-masing telah terkondensasi dan terbentuk. Ucap Yalo bergumam lagi sambil memegang janggutnya. Melihat adegan ini, seluruh alkemis bersorak lagi. Dengan kegemparan yang luar biasa dan tampaknya tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan memurnikan 2 pil pada saat yang bersamaan. Jika ramuan ini berada pada tingkat dewa, maka akan terlalu menakutkan untuk dapat menyempurnakan 2 ramuan pil sekaligus. Adegan ini memang luar biasa di luar dugaan semua orang. Namun yang terkondensasi saat ini hanyalah pil muda. Hal yang harus dilakukan Xiaoyan selanjutnya adalah meningkatkan kembali kualitas pil tersebut. Dan tentu saja itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Sehingga pil itu benar-benar mencapai tingkat dewa dan perlu melalui beberapa pemurnian. Semakin banyak proses pemurnian, maka akan semakin tinggi kadar pilnya dan semakin baik efeknya. Tentu saja ada kemungkinan tungku akan menghancurkan pil setiap kali dimurnikan. Tetapi untuk meningkatkan kualitas pil, pemurnian adalah satu-satunya cara. Dan setiap pemurnian masih membutuhkan banyak bahan obat. Pada saat ini terlihat telapak tangan Xiaoyan di tirai cahaya diangkat lagi. Dan banyak bahan obat digantung di udara. Tetapi itu sepertinya telah mencapai puncak. Dan dari telapak tangannya menyembur 3 jantung api yang langsung menutupi semua bahan obat. Dalam sekejap inti dari bahan obat diekstraksi dan kemudian dituangkan ke dalam kuali obat. Setelah memasuki kuali obat, di bawah kendali Indah Xiaoyan itu dibagi menjadi 2 dan terlihat 2 pil dibungkus di dalamnya. Meskipun sudah ada 2 pil yang terbentuk, namun pada dasarnya kualitasnya masih jauh dari memenuhi persyaratan. Di bawah esensi api 3 warna, pil itu tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda dan pola pil muncul di permukaan. Menurut catatan, pil ini perlu dimurnikan setidaknya 8 kali untuk mencapai tingkat semidewa. Ucap Xiaoyan bergumam lalu mengangkat tangannya lagi. Dan nyala api keluar mengulangi aksi sebelumnya. Pemurnian kedua, ketiga, keempat, dan keenam kalinya masih berhasil dan secara bertahap seluruh bentuk pil menjadi transparan dan bersinar dengan cahaya yang indah. Pil itu sudah tertutup rapat dengan pola dan sudah memiliki kualitas pil suci. Sekelompok alkemis di depan tirai cahaya menganalisis. Tetapi Xiaoyan yang berada di ruangan pemurnian obat tidak berhenti. Dan dia terus menyempurnakan pilnya. Kemudian esensi api 3 warna membungkus pil itu lagi. Dan kedua pil itu dimurnikan untuk ke-7 kalinya. Para alkemis ini melihat bahwa sampai titik ini, Xiaoyan masih serius dan mereka melihat jejak kesungguhan di wajah Xiaoyan dan kecepatannya juga tidak melambat sama sekali. Dengan kesungguhannya, akhirnya pemurnian yang ke-7 kalinya masih sukses. Saat ini terlihat lingkaran pil lebih tebal dan tergantung di atas kuali obat seperti bintang yang menyusut. Jika kau perhatikan baik-baik, butiran pada pil itu menjadi lebih tipis dan tampaknya penuh dengan detail unik dan itu telah berhasil dimurnikan sebanyak 7 kali. Nilai ini seharusnya sudah mencapai tingkat dewa. Banyak alkemis tersentak. Mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan harus berhenti pada titik ini. Karena dia telah mencapai pil tingkat dewa, pil dalam tingkat ini seharusnya memiliki jiwa alkimia di dalamnya. Saat ini tampaknya ada jiwa alkimia dalam pil. Dan itu harus terus dimurnikan untuk mencapai tingkat dewa. Seorang penatua balai pemurnian obat berkata perlahan dan kemudian melihat telapak tangan Xiaoyan yang terangkat lagi di tirai tipis. Dan seperti yang diharapkan pemurnian ke-8 akan dilakukan Xiaoyan lagi. Dan tujuannya adalah mencapai tingkat dewa dengan pemurnian sebanyak 8 kali. Tungku beresiko akan meledak apalagi jika 2 pil dimurnikan pada saat yang sama. Bahkan jika kedua pil dapat dikontrol secara akurat, namun resikonya masih jauh lebih tinggi. Setelah mencapai langkah ini, para alkemis yang menonton teknik penyulingan tidak dapat membayangkannya dengan pikiran mereka. Semakin Xiaoyan mencapai akhir, maka langkah ini adalah yang paling sulit. Kesuksesan akan meningkatkan kualitas pil. Tetapi jika gagal, itu akan membutuhkan kerja keras lagi dari awal. Dan tentu saja yang paling penting adalah begitu banyak bahan obat yang sia-sia. Tetapi inilah poin sebenarnya yang membuat para alkemis terpesona. Pada saat ini Xiaoyan sedang berjuang dalam kesuksesan atau kegagalan. Jika berhasil,
Itu memungkinkan untuk menggandakan harga pil ini secara langsung dan mengganti semua kerugiannya. Hanya saja kegagalan memurnikan pil bermutu tinggi menjadi hal yang sering terjadi dan hanya sedikit yang berhasil memurnikannya. Jika tidak, pil bermutu tinggi tidak akan semahal itu. Secara alami Xiaoyan merasa bahwa pemurnian ke-8 kalinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pemurnian ke-8 adalah perubahan kualitatif ramuan. Seperti sebuah terobosan terlihat bahwa dua pil dalam nyala api bergetar tidak teratur dan getaran seperti adalah sesuatu yang tidak normal. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi banyak fluktuasi. Tetapi keberhasilan atau kegagalan juga tergantung padanya. Xiaoyan mengarahkan pandangannya pada kedua pil itu, lalu memurnikan keduanya pada saat yang bersamaan. Sepertinya ini sedikit berlebihan, gumam Xiaoyan. Dia menyukai perasaannya yang mengasihkan ini. Pada saat ini menghadapi goncangan kedua pil, 3 jantung api Xiaoyan secara paksa menstabilkannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil semidewa. Setelah melihat pil itu dengan persepsi kekuatan jiwa yang kuat dan hati-hati, dia memahami bahwa di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika itu dilakukan dengan banyak detail, itu tidak akan cukup. Namun Xiaoyan masih terus memurnikan pil ini dan melihat dua pil tembus pandang di depannya. Setelah benar-benar menyerap esensi api untuk ke-8 kalinya, terlihat pil bagian dalam yang lebih kecil muncul di dalamnya. Dengan munculnya jiwa alkimia, itu telah menunjukkan bahwa kedua pil ini telah mencapai kualitas semidewa. Dan bahkan banyak yang mengatakan bahwa itu sangat dekat dengan dewa dan Xiaoyan telah berhasil. Melihat adegan itu, ada banyak sorakan di aula pemurnian obat. Seolah-olah mereka yang telah memurnikannya sendiri. Hanya saja alasan mengapa semua orang begitu bahagia adalah karena status Xiaoyan yang tidak biasa di mata mereka. Semua orang tadinya menganggap bahwa yang mulia hanyalah legenda. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat Xiaoyan sebagai reinkarnasinya, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Oleh karena itu mereka sangat senang saat melihat Xiaoyan berhasil. Lagi pula, tidak sedikit juga alkemis di balai pemurnian obat yang bisa membuat pil dewa. Hanya saja cara Xiaoyan melakukannya memang akan menimbulkan ketegangan dan membuat suasana mencekam. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan respon sebesar itu sampai orang ini benar-benar berhasil membuktikannya. Sebelumnya aku berpikir betapa sulitnya untuk menyempurnakan pil ini. Ucap Ratu mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit kesal. Kemudian Ratu berbalik dan hendak pergi. Namun pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Lihat, apa yang mulia lakukan? Di dalam tirai tipis terlihat Xiaoyan menunjukkan dua pil yang berada di dalam kuali obat. Kemudian satu pil tersapu keluar memasuki botol batu giok dan yang lainnya masih tertinggal di kuali obat. Matanya tertuju pada pil di kuali obat lagi. Dan kemudian di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya lagi. Dan api serta pil menyapu keluar pada saat yang bersamaan. Xiaoyan akan melakukan pemurnian ke-9. Tetapi kali ini dia harus sedikit lebih berhati-hati. Dan terdengar ada suara mengejutkan dari pil yang disempurnakan. Pada saat yang bersamaan ada muncul batasan untuk pemurnian satu pil obat. Artinya pemurnian 8 kali yang terkenal dalam formula pil sebenarnya adalah batas pil ini. Tetapi apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini adalah menembus batas pil ini. Walaupun pil dengan tingkat ini memiliki batasan, tetapi sebenarnya alkemis dapat menaikkan batasan pil. Dan itu tergantung pada kemampuan alkemis itu sendiri. Hal ini memang cukup riskan bagi Xiaoyan untuk melakukan hal tersebut. Namun alasan mengapa Xiaoyan memilih untuk melakukan hal tersebut adalah agar bahan obat yang diberikan kepadanya oleh sosok Yulan ketiga tidak terbuang sia-sia. Xiaoyan masih memiliki banyak bahan obat yang bahkan cukup baginya untuk memurnikan beberapa pil lagi. Tetapi dia sendiri tidak terlalu berminat pada pil jenis ini. Aku akan memurnikan lebih banyak jika pil ini benar-benar efektif. Ucap Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan salah satu bahan obat yang tersisa untuk istrinya. Tetapi sekarang Xiaoyan ingin melihat batas pil ini. Jadi dia dengan berani mencobanya. Xiaoyan kembali membungkus pil dengan esensi api murni untuk pemurnian ke-9 kalinya. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan getarannya. Saat itu retakan juga muncul di permukaan pil yang terlihat dengan mata telanjang. Dan pemurnian ke-9 masihlah terlalu sulit.
Batas ramuan ini seharusnya hanya bisa mencapai pemurnian 8 kali. Dan kegagalan sepertinya tidak bisa dihindari. Namun itu tergantung apakah Yang Mulia bisa menekannya. Dan setelah dimurnikan 8 kali, maka kekuatannya tidaklah kecil. Ucap seseorang mengatakan hal itu dan seketika semua orang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Meskipun ada perlindungan terlarang, aku masih merasa khawatir. Mata semua orang terpaku pada tirai cahaya hanya untuk melihat bahwa retakan menyebar dengan cepat pada Apil. Tetapi Xiaoyan masih mengendalikan api dengan kedua telapak tangannya. Sepertinya Yang Mulia tidak dapat menahan goncangannya. Begitu udara putih dari pemurnian itu keluar, suara bergerak di sekitar Pil datang dari atas Pil dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Tetapi ledakan itu tidak terjadi seperti yang dibayangkan mereka. Terlihat hanya permukaan Pil yang hancur. Sedangkan inti yang bersinar dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan masih tertahan di dalamnya. Dan Pil bagian dalam bahkan lebih bersinar dengan kecemerlangan dewa. Akhirnya upaya ke-9 Xiaoyan berhasil lagi. Di bawah pengawasan semua orang. Bahkan saat ini Xiaoyan menghela nafas panjang lega. Dan baru kemudian menunjukkan ekspresi puas. Xiaoyan melihat Pil itu kemudian mengangkat tangannya dan Pil itu terbang keluar lalu dimasukkan ke dalam botol batu giok. Semua orang memperhatikan botol batu giok di tangan Xiaoyan dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman karena Pil tingkat dewa seperti itu disimpan menggunakan botol giok berkualitas rendah. Sepertinya Yang Mulia tidak meminum Pil ini. Pil tingkat dewa biasanya harus disimpan dalam botol batu giok yang terbuat dari batu giok es bermutu tinggi. Namun Xiaoyan langsung mengeluarkan botol batu giok biasa secara acak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Xiaoyan tidak berhenti, tetapi terus mengeluarkan bahan obat untuk disempurnakan. Sebenarnya dia juga tidak menyangka bahwa 2 Pil dapat dimurnikan dengan begitu lancar. Dan masih ada banyak waktu yang diberikan padanya sebelum mereka berkumpul lagi. Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan Pil lagi, dengan memurnikan lebih banyak Pil lagi. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah yang bagus untuk istri-istrinya. Melihat ini Ratu segera melambaikan tangannya dan tirai cahaya seolah-olah menghilang. Ratu berbalik dan pergi. Pada saat ini suasana hatinya agak rumit dan dia hanya ingin tahu. Jika ada 2 Pil, apakah Xiaoyan akan memberikan kepadanya kualitas lebih tinggi atau kualitas yang rata-rata? Beberapa hari kemudian berlalu dengan begitu cepat. Ruangan pemurnian obat milik Xiaoyan perlahan dibuka dan Xiaoyan yang berjalan keluar langsung mendengar suara keributan. Dia melihat sekeliling dan seluruh aula pemurnian obat dipenuhi banyak orang. Dan suasananya jauh lebih hidup dibandingkan saat pertama kali dia berada di sini. Xiaoyan masih memilih hendak memakai topeng dengan sikap rendah hati. Tetapi sepertinya itu sudah terlambat. Saat dia merasakan perhatian banyak mata, Xiaoyan masih menyimpan topengnya dan jika dia langsung memakainya, bukankah itu sedikit penipuan? Jadi Xiaoyan hanya bisa keluar dari aula pemurnian obat seperti ini saat Xiaoyan berjalan melewati mereka. Semua orang langsung menggenggam tangan mereka dengan hormat ke arah Xiaoyan. Tatapan hormat di mata mereka tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka menghormati Xiaoyan sebelumnya, namun mata itu sekarang menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa suasananya agak bermartabat. Menghormati pada seni memurnikan obat sungguh menakjubkan. Aku sangat mengagumi Yang Mulia. Sampai seseorang lewat, orang itu berbicara dengan suara rendah mengepalkan tinjunya dengan keras ke arah Xiaoyan. Dan kemudian garis hitam muncul di dahi Xiaoyan dengan penuh keraguan. Dia merasa telah menutup pintu dengan rapat. Apakah mereka penjilat? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Aku tidak pernah mendengar seseorang dapat membuat 2 Pil dewa pada saat yang bersamaan. Dan Yang Mulia telah memurnikannya 9 kali. Aku mengagumi Yang Mulia, ucap sosok itu. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan terkejut. Dia tidak menyangka banyak sosok yang mengetahuinya. Dia masih bingung memikirkan hal ini, karena dia telah mengunci pintu dengan rapat. Namun bagaimana mereka bisa mengetahui semua detail dari obat pemurniannya? Mungkinkah selama periode pemurnian, semua orang dapat melihatku? Gumam Xiaoyan masih berpikir keras di dalam hatinya. Sebagai seorang guru, aku ada di sini. Pada saat ini sebuah suara datang. Xiaoyan segera mengikuti suara itu dan melihat Yalo berdiri dengan tangan di belakang dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi.
dan menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Xiaoyan membuka mulutnya dengan ragu dan segera terjadi keributan. "Guru," ucap Xiaoyan, "itu bahkan di luar dugaan banyak orang. Dan tidak ada yang mengira bahwa lelaki tua ini benar-benar guru yang mulia. Bagaimana mungkin? Aku berpikir dia sedang melamun. Bagaimana dia menjadi guru yang mulia?" Mereka benar-benar tidak bisa menilai dari penampilannya. Segera banyak mata orang menatap Yalau, seolah-olah mereka sedang melihat seorang psikopat. Dan mereka semua menjadi hormat. Sedangkan orang di sebelah Yalau bahkan menyerahkan 3 poin dengan ekspresi hormat di wajahnya. Adapun Yalau, dia sepertinya sangat menikmati perasaan ini. Setelah pertemuan singkat dengan Yalau, Xiaoyan tidak bisa tinggal cukup lama untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi Xiaoyan langsung menemui orang yang memimpin sebelumnya dan bertanya kepadanya tentang situasinya. "Ratu barusan ada di sini, dan tentu saja aku tidak berani mengatakan bahwa Ratu telah ada di sini." Xiaoyan hanya tersenyum masam, berpikir Ratu sengaja melakukannya. Dengan cara ini, reputasi Xiaoyan semakin kuat di alam dewa kuno. Tetapi Ratu pasti memiliki alasan lain melakukan ini. Setelah berpamitan dengan Yalau, Xiaoyan dengan cepat meninggalkan aula pemurnian obat. Saat pergi, Xiaoyan mengenakan topeng lagi dan sangat sulit baginya terbiasa dengan perasaan dioasi oleh banyak orang. Namun Xiaoyan tidak segera pergi ke pavilion Qianji, tetapi kembali ke paviliumnya sendiri. Lagi pula, dia harus mengucapkan selamat tinggal lagi kepada semua istrinya. Waktu berkumpul kali ini bahkan lebih pendek dari yang terakhir kali. Namun Xiaoyan tidak punya pilihan, karena Taisu telah melakukan invasi dan saat krisis sensi telah tiba. Tetapi Xiaoyan masih meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada semua orang, karena invasi Taisu bukan lagi rahasia. Dan semua orang harus mengerti krisis besar akan melanda, dan semua orang akan terjebak dalam badai kekacauan ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.